Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Mungkin ini perlu dinaikkan volumenya sedikit supaya kedengaran. Baik, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan pagi ini saya mengambil satu tema, mengapa doaku tidak ada hasil. Kita akan baca terlebih dahulu ayat firman Tuhan, mari kita buka di dalam kitab Matai atau Matius pasal yang ke-7. Kitab Matai atau Matius pasal 7, kita membaca ayat 7 sampai 11, demikianlah bunyinya. Mintalah dan itu akan diberikan kepadamu. Carilah dan kamu akan mendapatkan. Ketuklah dan itu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap yang meminta, dia menerima. Dan yang mencari, dia mendapatkan. Dan bagi yang mengetuk, ia akan dibukakan. Atau siapakah manusia dari antara kamu, jika yang anaknya meminta roti, malah dia memberi batu kepadanya? Dan jika dia meminta ikan, malah dia memberi ular kepadanya. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, betapa lebihnya Bapakmu yang di Syamayim. Dia akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Saudara yang terkasih, kalau kita membaca ayat ini, seolah-olah kita berpikir bahwa kita minta kita pasti dapat. Tetapi faktanya orang banyak mengeluh dengan berkata, mengapa doaku tidak ada hasil? Kitab suci mengatakan disuruh minta, saya sudah minta. Dan bahkan kitab suci juga memberitahu kalau manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik. Apalagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, jikalau kita berdoa, bahkan mungkin bertahun-tahun dan kita tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan hasil. Seringkali orang berpikir begini, ini biasanya jawaban yang agak melegakan, yaitu dengan berkata, ya ini mungkin belum waktunya Tuhan. Atau orang berkata, ya barangkali Tuhan ingin sesuatu yang baik lagi. Ya tentu saja kalau sesuatu yang baik pasti akan mendapatkannya, saudara-saudara. Tetapi kalau sampai bertahun-tahun berdoa yang baik tetapi tidak terjadi, berarti saudara keluar dari sistemiknya Tuhan. Kita harus tahu Bapak Ibu bahwa Bapak Yahweh itu punya sistemik. Bapak Yahweh itu punya pola. Artinya apa? Untuk menghadirkan apapun yang kita inginkan, itu ada mekanismenya. Karena alam roh itu berbeda dengan alam fisik. Lalu kalau begitu, kita perlu bertanya, sebetulnya letak kesalahan itu ada di mana? Apakah Tuhan itu tidak mendengar? Apakah Tuhan itu tuli? Sampai saya berdoa bertahun-tahun, tidak ada hasil sama sekali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pagi ini saya akan mencoba untuk mengungkapkan apa sebetulnya yang terjadi. Kenapa doa-doa kita yang mungkin bahkan sudah bertahun-tahun tidak ada hasil sama sekali. Pasti yang jelas kesalahan itu bukan
pada Tuhan. Kesalahan itu pasti ada pada diri kita. Nah, oleh karena itu, mari kita akan mencoba untuk melihat, menyelidiki. Saya selama beberapa waktu ini terus merenung, apa yang menjadi penyebab orang berdoa tidak mendapatkan apa-apa. Saya temukan ada beberapa hal. Yang pertama yaitu doa yang mengulang-ulang atau doa yang selalu mengulang. Begini saudara-saudara, yang saya maksud doa yang selalu mengulang itu begini. Hari ini kita berdoa. Sebutlah kita berdoa, Tuhan, rumah saya itu kontrak terus. Saya mau minta supaya rumah saya tidak lagi kontrak, tetapi saya punya sendiri. Ada yang berdoa, Tuhan, utang saya banyak Tuhan. Saya mau minta supaya saya bebas dari hutang. Bahkan saya bebas dalam finansial. Ada lagi yang berdoa, Tuhan, saya sudah usianya sudah cukup tinggi. Tetapi sampai hari ini orang melirik saya saja tidak ada. Jadi saya akan menjadi jomblo sejati. Jadi saya minta tolong beri saya pasangan hidup. Itu kan permintaan, saudara. Tuhan, saya ini minim pengetahuan. Beri saya hikmat supaya saya memiliki pengetahuan yang luas. Itu permintaan, saudara-saudara. Nah, sekarang kita perlu berpikir. Ketika kita berdoa seperti itu, Tuhan itu dengar atau tidak? Ini loh yang penting Bapak Ibu. Betulkah Tuhan itu dengar? Atau Tuhan tutup telinga? Menurut saudara dengar atau tidak sih? Saya katakan Tuhan itu maha mendengar bahkan. Tetapi yang sering kali saya perhatikan, ketika seseorang minta dukungan doa dari saya, seringkali orang WA saya, Pak, saya minta tolong berdoa. Doanya adalah ini dia tunjukkan pokok doa. Dan saya doakan, saudara-saudara. Ada yang langsung saya doakan pada saat itu, ada yang saya tunda dan saya doakan pada waktu doa malam di pastori. Saya meyakini bahwa doa saya itu Tuhan dengar. Saya meyakini. Dan saya katakan, oke, saya dukung doa ya. Ya, saya doakan. Tetapi, kira-kira setengah bulan atau 1 bulan, dia WA lagi. Pak Lukas, saya punya beban seperti ini, tolong doakan. Saya bingung jawabnya, saudara-saudara. Saya mau tanya doa yang apa, kok dia minta doain, nanti kalau saya bilang begini nanti salah. Jadi kalau dia yakin betul, kenapa harus minta didoakan lagi saudara? Berarti yang seharusnya kita sudah melewati lorong waktu, kita balik lagi ke posisi semula. Sampai di sini paham nggak Bapak Ibu? Di sini minta doa, ya kan? Ini timeline-nya jalan nih, sampai sini jalan. Sampai sini, Pak tolong doain lagi. Doa yang mana? Yang itu, ya balik lagi ke sini, saudara. Minta diulang-ulang terus, lah kapan selesainya kalau begitu? Itu sama seperti yang sering saya ilustrasikan. Saudara masuk warung, di situ ada tulisan, hari ini bayar, besok gratis. Saudara datang lagi besok, suruh bayar, saudara-saudara. Besok datang lagi, bayar lagi, saudara sewot. Saudara bilang, Mbak, ini kamu bikin peraturan ini sakjane benar apa tidak? Loh kenapa Thomas? Lah hari ini katanya bayar, besok gratis. Lah saya datang besok, lah kok bayar lagi?
Lah si mbaknya bilang, loh Mas datangnya kapan? Ya besok. Ya kapan besoknya? Sekarang ini berarti besoknya kemarin toh. Nah sekarang ini ya berarti bayar juga Mas. Nggak akan selesai-selesai, saudara-saudara. Jadi saya menghimbau kepada saudara sekalian, kalau saudara berdoa, mintalah sing sungguh-sungguh, jangan ragu. Minta dan meyakini bahwa apa yang kamu ucapkan di hadapan Bapa Yahweh, Dia mendengar. Dan apa yang kita katakan itu ditangkap oleh sistemiknya Tuhan, mulai bergerak. Yakin nggak saudara? Hanya itu saja sebetulnya. Ini yang pertama. Kalau saudara terus meminta doa dengan doa yang sama terus, saya katakan maaf, salah. Doa yang seperti itu salah, saudara. Seolah-olah Tuhan itu tidak mendengar. Ya kan? Doa saudara berdoa lagi 5 tahun yang akan datang dengan doa yang sama. Seharusnya perjalanan doamu sudah sampai di sana, balik lagi di sini. Jadi 5 tahun mendatang akan sama dengan hari ini. Sampai di sini saudara ngerti nggak? Ya, saya berharap saudara bisa memahami. Kemudian yang kedua. Yang kedua yaitu memiliki energi negatif. Atau masih memiliki energi negatif. Kita harus ingat Bapak Ibu, bahwa kita ini ketika kita berdoa, kita sedang berurusan dengan kekuatan energi positif yang paling besar di atas muka bumi ini. Dan kalau kita mendekati energi positif, jangan membawa energi negatif. Karena kalau membawa energi negatif, maka saudara tidak akan mendapat apa-apa. Saya ambil satu contoh analoginya begini, saudara-saudara. Saudara punya aki, katakanlah 120 watt misalnya. Atau 120 ampere ya. Kan besar itu yang panjang itu kan 120. Ada kutub positif, ada kutub negatif. Nah, saudara nempel kutub negatif, kasih kabel sedikit. Kecil aja 1 lembar. Ditempelin ke kutub positif. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi ketika saudara menempelkan kabel ke kutub positif? Apa yang terjadi? Kabelnya akan putus, saudara. Kabelnya putus. Sekarang kabelnya diperbesar. Penampangnya diperbesar. Tempelin. Kabelnya putus enggak? Tidak. Tapi selnya rusak. Sampai di sini paham? Ini analoginya, saudara-saudara. Saudara berdoa, meminta sesuatu dari Tuhan. Tetapi energi negatif itu masih menguasai hidup saudara. Pertama, apa itu energi negatif? Yaitu mengeluh. Kalau sudah mengeluh, apa? Marah. Marah energi negatif atau positif? Negatif. Kemudian orang meratapi nasib. Itu energi negatif, saudara. Kurang bersyukur. Sudah bersyukur tapi kurang, saudara. Jadi itulah yang mengatakan bahwa energi negatif engkau bawa untuk mendekati energi positif. Enggak akan bisa, saudara. Kalau kita berdoa, ya kita harus punya energi positif. Makanya Yesua berkata bagaimana? Kalau kamu berdoa, selesaikan dulu urusanmu dengan orang lain. Lalu datang kepadaku. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saudara datang kepada Tuhan tidak membawa energi negatif. Sampai di sini kira-kira saudara paham?
Bahkan ada yang membawa energi negatif dengan berkata hidup itu tidak adil. Saudara mau lihat contoh hidup itu tidak adil. Contohnya gampang. Lihat bangsa Israel pada waktu dia sudah keluar dari Mesir. Dia kan sudah dibebaskan secara fisik, saudara. Tapi ingat bahwa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dia tidak sendiri. Tetapi ada bangsa-bangsa lain yang ikut keluar dari Mesir. Saya tidak tahu motivasi apa mereka keluar dari Mesir. Paling-paling saya menafsirkan sendiri. Jangan-jangan dia ikut keluar karena mereka berpikir, kalau mereka keluar, Mesir tidak ada budak. Jangan-jangan kita yang dari luar dijadikan budak oleh orang Mesir. Jadi keluar saja bareng. Itu pemikiran saya, saudara. Kemudian bisa saja yang kedua. Yuk kita nonton apa yang terjadi. Karena mereka kan sudah melihat 10 tulah di Mesir. Dan mereka sudah melihat kehebatan Tuhan. Lalu dia berpikir, yuk kita ikut bangsa Israel keluar, nonton mujizatnya Tuhan. Bisa saja seperti itu, saudara. Tetapi karena bangsa-bangsa lain itu bukanlah bangsa yang mengalami penindasan di Mesir, dia merasa hidup enak, dia merasa hidup nyaman, sehingga ketika dia berada di padang gurun, dia nggak tahan, saudara. Loh ini katanya Tuhan yang membawa keluar, bukannya dia mendapatkan tempat yang nyaman, kok malah di padang pasir. Nggak ada apa-apa. Padahal kita sudah keluar dari Mesir. Lah di situ mulutnya mulai ngenyom, saudara-saudara. Dia pengaruhi bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel mulutnya ngikutin apa yang bangsa-bangsa lain itu ucapkan. Dia berkata, wah masih enakan di Mesir ya. Kita bisa makan bawang prei, kita bisa makan roti. Pertanyaannya, apa benar bangsa Israel makan roti dan makan bawang prei? Tidak, itu dalam penindasan kecuali zamannya Yosef. Ini zaman Mose, saudara-saudara. Dan mereka tidak seperti itu adalah bangsa-bangsa lain. Nah, di sini saya mengambil poin yang kedua, yaitu membawa energi negatif di hadapan Tuhan. Dan itu jelas sangat tidak berkenan. Saudara kadang berdoa minta sesuatu, tapi hatimu itu penuh dengan kebencian. Ayo coba kita mau koreksi diri kita masing-masing. Ada kebencian apa yang ada di dalam dirimu ketika engkau menghadap Tuhan dan kebencian itu kau bawa di hadapannya. Masih bagus kalau saudara berkata, Tuhan, aku punya kebencian yang dalam kepada si A, si B, si C. Tolong lepaskan saya. Itu bagus. Tapi ada orang yang memiliki kebencian yang sangat dalam, tapi menghampiri Tuhan. Enggak cocok, saudara-saudara. Saya seringkali bertanya kepada orang-orang yang punya rasa benci dengan seseorang. Saya katakan demikian, apakah dengan kebencianmu terhadap si A, si B, si C, apakah mereka jadi menderita karena hatimu penuh dengan kebencian kepada mereka? Tidak, saudara. Mereka bersuka cita. Mereka bisa ketawa hihahihi. Mereka bisa bersendagurau. Kitanya yang pahit hati. Kitanya yang punya kebencian. Kalau begitu, yang keliru siapa? Ya kita sendiri. Ngapain kita punya kebencian, saudara-saudara? Ngapain kita punya rasa pahit hati?
Wong orang yang kita benci ya tidak menderita karena saya benci kok. Kitanya yang hidupnya dikuasai oleh mereka itu iya. Mau makan kelihatan wajahnya. Mau mandi kelihatan wajahnya. Mau apa-apa kelihatan wajahnya. Kita sering kali melihat seperti itu. Ada orang yang tidak suka dengan saya tetapi kepo. Videonya ditonton tapi diberi komen-komen yang selalu melawan. Khususnya saat saya memberitakan hukum loa. Oh, itu orang bencinya luar biasa sama saya, saudara. Saya nggak tahu kenapa kok bisa seperti itu. Ya kalau mau benci ya, bencilah Tuhan yang bikin hukum loa. Saya kan cuma hanya menyampaikan. Tapi mohon maaf, semua itu saya hapus, ya. Jadi bagi saudara yang suka kepo dengan materi saya, silahkan. Tapi kalau kamu komen yang tidak baik, saya hapus. Karena apa? Saya tidak ingin channel saya dikotori oleh orang-orang yang berenergi negatif. Anda suka, silahkan tonton, nggak suka, forget it. Ya, Bapak Ibu, jadi mohon maaf saya harus menyampaikan ini, khususnya bagi saudara yang tidak suka dengan saya tetapi kepo. Ya, saya sering lihat saya dikasih laporan, Pak ini ada seperti ini. Wah ini kok kata-katanya seperti ini. Ya sudah yang disembah, sesembahan yang asing, ya kepo lagi, menghina lagi pengajaran-pengajaran tentang Bapak Yahweh. Jadi saya tidak akan izinkan itu ada di channel saya. Saya hapus, saudara. Jadi saudara akan capek. Oke, sekarang kita lanjut. Yang ketiga. Yang ketiga yaitu masih menunggu-nunggu. Masih menunggu-nunggu, ya. Ada yang tanya, nanti saya kasih kesempatan di bagian akhir, ya. Catat saja pertanyaannya. Masih menunggu-nunggu. Kenapa ya? Kok belum? Kok belum? Kok belum? Saya katakan sampai dunia kiamat engkau tidak akan mendapat apa-apa. Kenapa? Karena belum. Ketika kita berdoa, percaya enggak doa kita didengar oleh Tuhan? Percaya, apalagi kalau saya ajarkan tentang hukum loa. Ya, hukum loa itu kan terima kasih Bapak Yahweh saya sudah, kan begitu? Saya bersyukur karena saya sudah. Kan selalu begitu nulisnya. Tetapi kenapa Anda menulis sudah, tapi yang ada di pikiran belum? Enggak sinkron, saudara-saudara. Ya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Lepaskan saja dan percayakan alam semesta yang akan bergerak. Cukup percaya saja. Apakah dengan menunggu itu, lalu yang ditunggu itu langsung datang? Tidak sama sekali. Justru ketika kita berkata, kenapa kok belum, kok belum? Menunggu akan menimbulkan energi negatif. Seperti kecemasan, keraguan, akhirnya melogikakan. Siapa ya yang nantinya akan dipakai Tuhan untuk nolong saya, itu bukan urusan saudara. Pokoknya saya sudah berdoa, saya meyakini saja kalau Tuhan sudah menjawab doa kita. Kita harus tahu bahwa dunia kita dengan dunia alam roh itu punya dimensi yang berbeda. Kalau saudara menunggu, itu ibaratnya seperti ayam. Ini saya kasih contoh, saudara. Kalau telur dierami oleh ayam, itu biasanya berapa lama, saudara? 21 hari. Ya, itu pengeraman telur. Nah, sekarang begini. Saudara taruh telur, ya, dieram nih sama ayam. Lalu 3 hari kemudian diogok-ogok itu ayamnya.
Coba lihat, ini telurnya diambil, kemudian diilang-ilang, ini sudah jadi atau belum ya? Dikocok-kocok gini, sudah jadi atau belum ya? Lalu saudara taruh lagi. Nah sudah, nanti 10 hari saudara ambil lagi telurnya. Kok belum ya? Dikocok-kocok lagi. Seperti itu, nanti ditaruh lagi. 15 hari saudara datang lagi. Kok belum netes ya? Diambil lagi. Ini sajane telur ini jadi apa enggak? Dikocok-kocok lagi, taruh lagi. Pertanyaannya, jadi atau tidak? Enggak akan jadi, saudara. Jadi saya katakan, kalau engkau sudah berdoa, enggak usah nunggu-nunggu. Toh juga kalau saudara nunggu, terus mau ngapain? Ya toh? Jadi yang terpenting, saudara berdoa, yakini saja, titik. Enggak usah nunggu, waktu bukan urusan kita. Jangan kita menyeberang ke ranahnya Tuhan. Dia pada waktu kita berdoa, dia sedang berproses, saudara-saudara. Alam roh itu sedang berproses. Dan kita izinkan saja dia bergerak, saudara. Kemudian, kita lihat yang keempat. Apa yang menjadi penyebab dari tidak adanya jawaban dalam doa? Yaitu masih memiliki penyakit hati. Penyakit hati itu misalnya iri hati, pahit hati, negative thinking. Lalu karena seringnya itu masuk ke otak sehingga berpikir apa? Percuma minta sama Tuhan, bullshit semuanya sudah. Udah gak usah minta-mintaan sama Tuhan. Siapa yang bisa ngasih cepat, itu yang saya akan mengabdi kepada dia. Kebetulan temannya datang, kamu susah amat hidupmu. Kamu tahu gak di sono tuh ada dukun yang istimewa. Oh apa? Iya. Kamu minta gak perlu berlama-lama. Saya sudah membuktikan. Kamu mau? Ayo tak antar. Saya beritahu saudara. Meminta kepada oknum di luar nama Bapa Yahweh. Saudara tidak akan mendapatkan gratis. Saudara mesti bayar. Apalagi kalau mintanya terang-terangan kepada setan. Setan tidak pernah memberi saudara gratis. Harus ada bayarannya. Oleh karena itu, kalau saudara meminta sesuatu, coba lihat adakah penyakit hati yang masih menguasai hidup saudara. Kalau masih, ayo selesaikan. Penyakit hati ini selesaikan dulu saudara. Baru saudara meminta untuk yang lain. Kemudian yang kelima, yaitu desperate atau putus asa. Putus asa itu sama artinya dengan menyerah kepada nasib. Atau saya menyebut dengan istilah kalah sebelum berperang. Jadi bisa saja sudah mencoba berkali-kali tetapi tidak pernah ada jawaban. Semakin menderita itu iya. Lalu dia mengambil keputusan bahwa ternyata Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu bullshit semuanya. Enggak ada itu. Buktinya saya minta bertahun-tahun. Enggak pernah ada jawaban. Akhirnya dia putus asa. Ya sudahlah. Yang penting saya sudah minta dan sampai sekarang tidak ada hasilnya. Sudah selesai. Dan ini yang sering kali kita lakukan, saudara-saudara. Atau orang-orang melakukan. Dia putus asa. Kenapa? Karena bisa saja seringnya menerima informasi yang negatif. Yang menjatuhkan semangat. Yang membuat akhirnya orang menjadi putus asa. Nah, keputusasaan inilah yang akan menjadi sumber masalah dalam kita berdoa. Ada stumbling block, ada tembok pemisah yang sangat tebal
yang membuat doa-doa kita tidak membawa hasil. 5 poin ini saya sudah sampaikan kepada saudara. Ini ada yang bertanya, saya minta tolong pertanyaannya seperti apa? Kenapa? Oke. Ini dari Bapak Trisila Wuryanto. Mohon maaf, mohon penjelasan terhadap 12 pokok doa setiap pagi jam 5 atau jam 7. Saya minta ke Bapak Yahweh, apakah itu boleh saya ajukan berulang? Saya jawab boleh. Ya, saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali mengakses video saya, silahkan saudara baca deskripsi yang ada di kolom description. Saudara baca itu ada beberapa pokok doa. Saudara mau berdoa jam 5 boleh, jam 7 boleh, jam 10 boleh, terserah. Karena beberapa waktu yang lalu ketika kami mengadakan runtutan doa itu, jam-jam yang masuk itu sudah memenuhi 24 jam. Jadi saudara bisa mengambil waktu kapanpun yang saudara bisa. Inilah jawaban saya untuk Bapak Trisila Wuryanto. Dan hari ini saya beritahu kepada saudara sekalian bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mau mendengar doa-doa kita, dan Tuhan yang senang menjawab doa kita. Dan apa yang Dia inginkan hanya satu, Dia ingin saudara hidup bahagia. Kami berdoa baik jemaat di sini maupun jemaat subscriber semua agar hidupmu bahagia, diberkati oleh Bapa Yahweh, sehat dan berkelimpahan. Di dunia bahagia, mati masuk surga. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Pagi hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi seluruh umat-umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa, semua yang percaya berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman. Oh, tidak ada pengumuman ya. Saya perlu memberitahu saudara bahwa mulai hari ini ya akan ada pembongkaran pastori dan akan diratakan dengan tanah. Jadi mulai hari ini AC akan dipindah terlebih dahulu. Kemudian hari Senin mungkin akan datang alat-alat berat yang akan masuk ke bagian ini. Dan saya mohon dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara supaya pembangunan ini berjalan dengan lancar, tidak ada kecelakaan kerja. Kita doakan para tukang, kita doakan juga cuaca, karena selama ini hujan terus, saudara ya. Jadi saya mohon sungguh-sungguh tolong doakan supaya tidak ada kecelakaan kerja dan juga cuaca baik. Hari ini mulai ada pembongkaran AC. Dan saya perlu memberitahu karena ternyata untuk pembongkaran itu kolam baptisan itu kena, saudara. Kolam baptisan itu akan rata dengan tanah. Jadi mohon maaf kalau saya harus menyampaikan, saya tidak bisa membaptis saudara dadaan, misalnya tengah malam, saya tidak bisa lagi karena sudah tidak ada kolamnya. Paling-paling kalau saudara mau ya di kamar mandi pastori, itu cukup besar. Ya, jadi kalau saya membaptis biasanya kalau tengah malam saya di kolam. Tapi karena kolamnya itu rata dengan tanah, maka tidak bisa lagi. Paling-paling nanti saya bawa saudara ke kolam renang, kalau yang mau ke sini ya. Jadi sekali lagi, saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini karena kita
sudah memulai pembangunan. Sekali lagi dukung doa agar supaya pembangunan ini bisa selesai, kita bisa memberikan yang terbaik untuk Bapak Yahweh. Baik, Bapak Ibu, kita akan akhiri kebaktian kita. Ya, oke. Ya, ini ada pertanyaan dari Bapak Ulin Desato. Bagaimana kalau selama ini kita minta berulang kali? Dan bagaimana cara memperbaikinya? Gampang, tadi saya sudah sampaikan, nggak usah minta berulang kali, cukup satu kali saja. Yakini doa kita sudah didengar. Poin-poinnya sudah saya sampaikan tadi, dan saya percaya doa saya juga untuk Bapak Ulin, Bapak Yahweh memberkati dengan segala kelimpahannya. Bapak Ulin ini ada di Timor Leste kalau tidak salah ya. Dia yang saya baptis pembaharuan. Baik, saudara-saudara, inilah yang saya bisa sampaikan. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Amin. Ken yehi rotsa. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amin. Ken yehi rotsa. Yisa Yahweh panau eleka. Wal Hashem yechlecha. Shalom. Amin. Ken yehi rotsa. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat mat kau fri fahem teka shikar alape kawa isterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mereka Yevareka Yair Yahweh Panau Eleka Wikumeka Yevareka Weismereka Yevareka Isa Yahweh Panau Eleka Wikumeka We Hashem Leka Shalom, shalom. We Hashem Leka Shalom,
Yahweh memberkati. Dimohon. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi